Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan kali ini adalah tentang ekosistem dan pencemaran lingkungan. Tujuan percobaan adalah membandingkan komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan, mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang disediakan untuk pengamatan ekosistem darat adalah seperangkat alat tulis, handphone sebagai pembesar, barometer dan sebagai recorder. Yang kedua adalah pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau sebagai berikut. Selanjutnya adalah prosedur percobaan dan juga pengamatan. Yang kali ini akan ditentukan langsung ekosistem darat alami beserta komponen-komponennya. Amati pula abiotik melalui suhu udara, pencahayaan, angin, jenis warna tanah, dan lain-lain. Untuk mengetahui udara dapat menggunakan barometer dengan menggunakan kalibrasi dapat pada handphone. Sementara untuk mengetahui keadaan pencahayaan, angin atau tanah, Anda dapat memperkirakannya saja. Catat semua pada tabel 21 dalam lembar kerja. Setelah mengamati komponen abiotik, lanjut pada komponen biotiknya. Catatlah semua makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Mulai mencatat jenis tumbuhan sebagai produsen, mencatat semua hewan sebagai konsumen pada ekosistem tersebut. Amati pula hewan-hewan kecil yang mungkin terdapat pada tanah dekat permukaan ataupun sela-sela daun atau batang. Selanjutnya kita akan membandingkan dan mengamati ekosistem darat buatan. Yang kali ini akan kita teliti secara lebih rinci apa perbedaannya, mulai dari hewan-hewan terkecil, komponen-komponen abiotik dan biotiknya. Semua dicatat pada tabel 2,2 dalam lembar kerja. Dan juga 2,4 dalam tabel lembar kerja. Selanjutnya kita akan mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Telah menyediakan alat-alat dan bahannya, kemudian kita akan melakukan berbagai prosedur. Di sini lembar kerja pastinya sangat dibutuhkan karena untuk mencatat progres dalam pengamatan. Kemudian sediakan botol plastik yang diberi label berikut. Label 1 100%, label 2 50%, label 3 25%, dan label kontrol yang diisi dengan air ledeng atau PDAM. Sediakan larutan untuk setiap konsentrasi dan sediakan botol berlabel masing-masing diberi tisu. Masukkan kacang hijau ke dalam air pada botol yang berlabel. Buanglah kacang yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam digunakan sebagai sampel. Aturlah kacang dan kemudian atur kacang hijau dalam botol plastik berlabel yang sesuai. Atur hingga helium mengarah ke bawah. Isilah botol plastik berlabel 1, 2, dan 3 yang telah diisi kacang hijau tersebut dengan larutan deterjen kira-kira 100 ml. Dari kacang hijau terpilih, rendam semuanya pada botol berlabel selama 5 menit. Khusus label kontrol, beri air ledeng atau PDAM saja 100 ml tanpa deterjen.
Lakukan pengamatan pada setiap tumbuhan kecambah tiap kelas yang berlabel. Buatlah grafik juga rata-rata pertumbuhan kecambah per konsentrasi setelah 24 sampai 48 jam.
Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan pada hari pertama 24 jam di larutan deterjen dengan konsentrasi 100%, rata-rata panjang akar kecambah tercatat sebesar 0 mm. Dengan 10 biji kacang hijau tidak berhasil berkecambah. Di larutan 50% rata-rata panjang akarnya mencapai 0,37 mm, sedangkan di larutan 25% panjangnya rata-rata 1,22 mm. Sebagai perbandingan, larutan kontrol yang menggunakan air PDAM menunjukkan panjang akar mencapai 4,88 mm. Dan pada hari kedua setelah 48 jam, seluruh biji kacang hijau tidak berhasil berkecambah di larutan 100%. Larutan 50% dari 0,37 mm menjadi 0,65 mm. Dan larutan 25% dari 1,22 mm menjadi 1,54 mm. Sementara itu, larutan kontrol mengalami peningkatan panjang akar sebesar 0,48 mm, sehingga totalnya menjadi 5,36 mm. Cukup sekian. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.